والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan doa dan zikir serta wirid-wirid yang dituntunkan oleh syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya jumlah wirid di siang hari itu ada 7 dan di malam hari itu ada 6. Kemudian beliau menyebutkan masing-masing keutamaannya yang berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama adalah wirid di siang hari. Di antara wirid-wirid di siang hari adalah antara terbitnya fajar subuh, yang kedua sampai terbitnya matahari. Yani setelah waktu subuh sampai terbitnya matahari. Ini adalah dikatakan waktun syarif, waktu yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, was-subhi idza tanafas. Dan ini dikatakan waktun syarif, waktu yang mulia untuk kita memanfaatkannya. Meskipun memang tidak ada larangan untuk tidur setelah sholat subuh. Namun hal ini adalah menyelisih kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, kebiasaan beliau sebagaimana riwayat Ibnu Abbas dan yang lainnya. Selesai sholat subuh beliau duduk sampai terbit matahari berzikir, dan seperti itu pula kebiasaan para sahabatnya seperti riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sekian banyak keutamaan-keutamaan dari waktun syarif, waktu yang mulia, waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk umatnya dengan keberkahan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Maka hendaknya bagi orang yang bangun dari tidur untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa seperti yang dituntun oleh Nabi alaihi salatu wasallam, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kita akan dikumpulkan. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian juga ini bangun dari tidur. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di sore hari beliau berdoa, amsayna wa masal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. Ini di antara zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi dan petang hari. Amsayna amsalulillah. Kita di sore hari, di petang hari, dan menjadikan kekuasaan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu baginya. Baginya seluruh kekuasaan, baginya segala puji, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa akan segala sesuatu.
Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kebaikan apa yang ada di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan malam ini dan keburukan apa yang terjadi sesudahnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan dari keburukan dari keburuknya kesombongan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Ini zikir dan doa yang dituntun oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ketika di pagi hari, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah dan seterusnya. Juga berdoa bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali. Dengan menyebut nama Allah yang tidak akan memberikan madarat dengan menyebut namanya sesuatu apapun di bumi dan tidak pula di langit. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini dibaca 3 kali. Kemudian juga membaca raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ikrar, aku ridha kepada Allah sebagai Rabb dan ridha Islam sebagai agamanya dan Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai nabi dan rasulnya. Kemudian setelah selesai dari solat subuhnya, dalam keadaan dengan duduknya itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca di pagi dan petang hari itu dibaca 10 kali. Jadi di waktu subuh dan waktu maghrib. Untuk membaca tahlil ini dibaca 10 kali. Adapun di solat yang lainnya dibaca 1 kali. Kemudian membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ini sayyidul istighfar dibaca di pagi dan petang hari. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tiada ilah yang hak kecuali Engkau. Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Dan aku adalah di atas janji-Mu sesuai dengan apa yang aku mampu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku lakukan. Dan aku mengakui kepadamu dengan nikmat-Mu kepadaku. Dan aku mengakui dengan dosa-dosaku, maka ampunilah aku. Sungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau. Kemudian juga membaca asbahna ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asbahna ala fitratul Islam, ya, kami di pagi hari di atas fitrahnya Islam dan di atas kalimatul ikhlas dan di atas agama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan di atas millah bapak kita Ibrahim yang hanif, yang jauh dari kesyirikan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala musliman, dan beliau bukan golongan orang-orang yang musyrik. Kemudian berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku yang itu adalah merupakan penjagaan dari semua perkaraku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan perbaikilah untukku akan duniaku yang itu adalah kehidupanku, penghidupanku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi.
dan perbaikilah untukku akhiratku, yang itu adalah tempat kembaliku. Wajalil hayata ziyadatan li fi kulli khair, jadikanlah hidup itu adalah sebagai tambahan kebaikan, tambahan untukku pada semua kebaikan. Wajalil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian itu adalah tempat istirahat untukku dari semua keburukan. Ini doa yang dibaca di pagi hari dan petang hari. Kemudian berdoa dengan doanya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Berdoa dengan doanya sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, Allah, ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tiada ilah yang hak kecuali Engkau, hanya kepadamu aku bertawakal, dan Engkau adalah Rabbnya arsy yang agung. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Tiada daya dan kekuatan kecuali hanyalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi lagi maha agung. Dan aku pun mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa akan segala sesuatu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya menyelimuti segala sesuatu. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku dan dari keburukan semua yang merayap. Engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang benar. Maka ini diantara doa-doa yang semestinya kita menghafalkannya, untuk kita baca sebagai penjagaan sekaligus adalah menunjukkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah kepasrahan, menunjukkan kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau memberikan bimbingan bahwa hendaknya sebelum keluar untuk menghadiri sholat subuh berjamaah di masjid, hendaknya sholat sunnah itu di rumahnya, baru kemudian keluar menuju ke masjid sembari berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik wa bihaqqi mamsyaya hada fa inni lam akhruj asyarran wala bataran wala riya'an wala sum'atan kharajtu ittiqa'a sukhtik wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tunqidhani minan nar innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Meskipun ini adalah hadis yang lemah, ya, dhaif ini hadis ini, namun maknanya tentunya adalah benar karena ada permohonan. Hanya kalau kemudian dibaca ketika keluar dari ke masjid dengan doa ini, maka ini adalah tentunya tidak dijadikan sebagai sandaran. Adapun yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika keluar dari masjid, dari rumahnya menuju ke masjid, ini adalah dengan doa-doa yang warid dari Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika masuk ke masjid, maka berdoa seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam
thumma yaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ketika mau masuk masjid, maka hendaknya mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW, kemudian berdoa, ya Allah bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan ketika keluar mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah aku mohon kepadamu dari anugerahmu. Kemudian mencari shaf yang pertama, menunggu berjamaah sambil berdoa dengan dzikir, dengan doa, ya, apa yang menjadi kebutuhan. Kemudian ketika selesai dari sholat subuh, disunnahkan untuk tetap di tempatnya sampai terbitnya matahari. Sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shallal fajr fi jamaah." Siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syamsu, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari, thumma shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah tammah. Kemudian salat 2 rakaat maka baginya seperti pahala haji dan umrah sempurna dan sempurna. Hadis dari Imam Tirmidzi dengan sanad hasan, ya. Dan ini juga berlaku bagi para wanita yang sholat di rumah. Ketika tetap dia di tempat sholatnya sampai terbitnya matahari. Demikian pula berlaku sebagaimana kata Syekh bin Baz, fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala, berkaitan dengan orang yang sholat di rumah karena ada udzur. Ini pun juga seperti karena sakit atau seperti kita sekarang ini yang sedang dikarantina, ya, di rumah, sholat berjamaah di rumah. Maka tatkala kita sholat berjamaah di rumah dan tetap duduk tempat sholat kita sampai terbitnya matahari, maka akan mendapatkan pahala yang sama seperti bagaimana yang kita lakukan di masjid. Hal ini juga dari riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sholat di rumah. Maka ada seorang sahabat yang mau menemuinya. Dilihatnya pintunya ditutup. Maka kemudian enggak masuk. Kemudian seorang jariyah keluar mempersilahkan untuk masuk. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud bertanya, kenapa kalian tidak masuk? Pintu sudah dibuka. Saya kira kemudian dikatakan, penghuni rumah masih tidur karena masih tertutup. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengingkari masalah itu. Keluarga Ibnu Ummi Abd, ini julukan daripada Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Ummi Abd. Keluarga Ibnu Ummi Abd ini ghaflah, yakni tidur setelah subuh, maka itu tidak layak. Artinya ini menunjukkan kebiasaan mereka tidak tidur setelah sholat subuh. Kemudian setelah itu Abdullah bin Mas'ud melanjutkan zikirnya dan menyuruh jariyah untuk keluar, apakah sudah terbit matahari atau belum. Ternyata belum. Beliau pun lanjut, ya. Kemudian disuruh keluar lagi, apakah matahari sudah terbit? Sudah, maka kemudian ini menyelesaikan urusannya ini. Maka ini diantara wirid atau doa-doa yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga memanfaatkan waktu itu di antara waktu subuh sampai terbitnya matahari ini dengan doa, dengan zikir, dengan qiraah, ini tilawatul Quran, dan dengan al-fikr atau tafakkur, ya. Ini 4 hal: doa, zikir, qiraah, tilawatul Quran, dan tafakkur, al-fikr, tadabbur. Menyibukkan diri dengan kebaikan, ya, agar apa yang akan ditunaikan di hari itu, direncanakan di hari itu. Kemudian juga memperhatikan, mentadaburi dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah mudahkan untuk bisa bangun pagi,
mendapatkan keberkahan, mendapatkan doanya para malaikat, dan juga mendapatkan kebaikan dengan dilaporkan oleh para malaikat dalam keadaan sholat. Maka ini di antara hal-hal yang dibimbing oleh Nabi SAW dalam keseharian kita di pagi dan petang hari. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wirid yang kedua, tadi adalah dari waktu subuh sampai terbitnya matahari. Kemudian yang kedua, di antara terbitnya matahari sampai waktu duha. Ini ya dari waktu terbitnya matahari sampai waktu duha, sampai duha. Beliau katakan sekitar 3 jam di siang hari itu. Kalau kemudian satu hari itu adalah 12 jam, maka ini adalah seperempatnya. Dan ini juga waktu yang syarif, waktu yang mulia. Waktu yang mulia yang ada tugas di waktu-waktu itu. Yang pertama adalah menunaikan sholat duha, menunaikan sholat duha. Ini salah satunya. Dan yang kedua adalah hal yang berkaitan dengan orang-orang, berkaitan dengan ibadahnya orang yang sakit, ya. Berkaitan dengan mengiringi jenazah, hadiri majlis ta'lim, majlis ilmu, atau kemudian memenuhi hajatnya orang lain, hajatnya kaum muslimin. Ini menyibuk hal-hal yang merupakan kesibukan yang mesti biasa dilakukan. Dan kalau tidak ada kesibukan, hendaknya menyibukkan diri dengan qira'ah wa dzikr, menyibukkan diri dengan membaca Al-Quranul Karim dan zikir. Ini yang kedua. Yang ketiga, waktu duha sampai tergelincirnya matahari ke arah barat, yakni waktu zuhur. Dari waktu duha sampai waktu zuhur. Dan kata beliau, di waktu ini ada 4 macam dan ditambah 2. Yang pertama, al-ishtighal bil kasbi wal ma'ash, menyibukkan diri dengan mencari penghidupan, mencari ma'isyah. Datang ke pasar, misalkan, jika dia seorang pedagang, maka dia berdagang dengan jujur dan amanah. Kalau dia adalah orang yang memiliki produksi, maka hendaknya melakukannya dengan baik dan dengan perlu kasih sayang. Dan jangan lupa untuk senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesibukannya, untuk kemudian qanaah dengan yang sedikit. Ini waktu yang pertama antara duha ini. Kemudian yang kedua, menyibukkan yang kedua adalah dengan qailulah, yakni tidur sejenak di siang hari. Dan ini yang insyaallah taala akan membantu agar kita bisa tetap fresh, badan tetap sehat, membantu kita juga untuk bisa bangun malam. Sebagaimana juga membantu dengan makan sahur dari puasa di siang hari. Maka ini dengan istirahat di siang hari adalah membantu untuk bisa bangun di malam hari. Dan kalau kemudian tidur pun hendaknya bersungguh-sungguh untuk bisa bangun sebelum waktu zuhur, untuk persiapan sebelum masuk waktu. Bahwa dari siang dan malam yang 24 jam itu, maka beliau katakan yang paling paling sesuai adalah untuk tidur itu sepertiganya.
yakni 8 jam. Dari 24 jam, 8 jam untuk tidur. Dan ini sebagaimana juga petunjuk dari para dokter pun juga demikian. Dan ini para ulama mengatakan demikian. Fal-i'tidal an yanama min dzalika ats-tsuluts wa huwa 8 saat. Yani sepertiganya yakni 8 jam. Maka siapa yang tidur kurang dari itu, kurang dari 8 jam, ini tidak aman untuk kemudian badannya itu juga bisa sakit, badannya ittirab, ya, goncang. Dan kalau kemudian tidur lebih dari itu, ini juga akan menimbulkan kemalasan. Maka dan malas itu adalah termasuk di antara penyakit yang Nabi SAW juga berlindung diri dari al-kasal ini. Kemudian yang keempatnya adalah waktu di antara tergelincirnya matahari, yakni waktu zuhur, sampai selesai dari sholat zuhur. Dan ini waktu yang paling pendek dari wirid-wirid yang masih dilakukan di siang hari, dan ini yang paling afdal. Maka di sini hendaknya memanfaatkan waktu ini ketika adzan dikumandangkan untuk kemudian menjawab adzan. Kemudian selesai dari mendengarkan adzan, kemudian berdiri sholat 4 rakaat. Dan disunnahkan untuk dipanjangkan sedikit. Karena apa? Pintu-pintu langit di saat itu adalah dibuka. Yani ini waktu barakah, waktu dari tergelincirnya matahari sampai selesai sholat zuhur. Ini adalah waktu barakah, waktu dibukanya pintu-pintu langit. Maka ini dimanfaatkan dengan baik. Kemudian sholat zuhur dengan sunnahnya juga, yakni 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Kemudian wirid yang kelima adalah yang dilakukan di waktu setelah asar. Yani setelah selesai dari sholat zuhur sampai waktu asar. Sampai waktu asar. Dan di sini juga disunnahkan untuk menyibukkan diri dengan zikir, sholat, ya, dan berbagai kebaikan-kebaikan. Dan tentunya yang paling utama adalah menunggu sholat setelah sholat. Menunggu sholat dari sholat zuhur sampai ke sholat asar, jika memungkinkan ini ya. Kemudian yang keenamnya, apabila masuk waktu asar sampai waktu isfirar, yakni sampai habis waktu asar. Waktu asar dengan waktu asar itu adalah dari keluarnya waktu zuhur sampai bayangan, ya. Bayangan benda itu, bayangan itu seperti bendanya, ya. Dan lebih dari itu, melebihi bendanya, ini adalah sudah waktu ittirar. Nah, ini ada waktu asar itu ada 2 waktu, ya. Waktu ikhtiyari dan waktu ittirari. Waktu ikhtiyari yang ini memang waktu asar adalah dari keluarnya waktu zuhur, ya, sampai bayangan benda itu, bayangan itu melebihi bendanya, ya. Sebagai mengatakan 2 kali bendanya, ya. Dan dari waktu itu sampai terbenamnya matahari, ini adalah waktu ittirari, waktu terpaksa. Ini untuk waktu asar dan waktu isya. Itu ada waktu ikhtiyari dan ada waktu ittirari. Kalau waktu isya, dari keluarnya waktu maghrib sampai pertengahan malam. Pertengahan malam sampai
waktu subuh ini adalah waktu ittirari, waktu terpaksa. Maka ini waktunya ketika masuk waktu asar sampai isfirarul syams ya. Dan ini tidak ada sholat yang terlarang untuk sholat kecuali sholat-sholat yang dawatul asbab. Dawatul asbab ya. Dan ini setelah asar. Adapun setelah dikumandangkannya adzan asar, maka ini juga ada sunnah 4 rakaat di antara adzan dan iqamah. Hadis Rasulullah SAW meskipun tidak semuakad yang lain, namun Rasul mengatakan rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang yang salat asar salat 4 rakaat sebelum asar. Namun ini tidak semuakad yang lain. Yang 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat itu. Bagaimana hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah itu salat asar. Dan menyibukkan juga dengan 4 jenis ibadah sebagaimana di atasnya, zikir ya, zikir tilawah ya. Kemudian doa dan tafakkur ya, al-fikr. Kemudian yang zikir yang berikutnya, yang ini yang keenamnya, kemudian yang ketujuhnya dari menguningnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dan ini juga waktu yang syarif, waktu yang mulia. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kanu ashadda ta'dhiman lil asyi min awwalin nahar. Dahulu mereka sangat-sangat mengagungkan waktu ini, lil asyi, waktu di petang hari ini, daripada di pagi hari. Ini para ulama dahulu seperti itu. Namun bagi kita mungkin ringan di pagi hari. Kebiasaan para ulama dahulu sebenarnya mereka kalau habis asar mereka pun juga tetap duduk di musallanya sampai terbenamnya matahari. Dan ini juga membaca zikir sebagaimana zikir paginya, ini zikir petangnya adalah setelah asar. Bertasbih, istighfar ya, dan berbagai amalan. Kemudian di waktu maghrib, maka ini berakhir dari wirid-wirid di siang hari yang hendaknya seorang hamba pun senantiasa memperhatikan dan menghitung diri supaya apa, tidak luput apa yang mestinya dilakukan di siang hari, kemudian jangan sampai luput. Dan ini selalu dihitung karena itu adalah waktu dan itu adalah umur. Kalau luput tidak akan kembali lagi, berarti luput dari kebaikan-kebaikannya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menyebutkan, ya bna Adam innama anta ayyam. Wahai anak Adam, sungguhnya engkau ini tiada lain adalah hari-hari. Idza madha yaumuka madha ba'duka. Jika telah lewat satu harimu, maka berarti telah lewat sebagianmu. Wal yatafakkar hal sawa yaumahu amsahu. Maka hendaknya berpikir, memperhatikan apakah sama hari itu dengan hari kemarinnya. Fa in ra'a annahu qad tawaffara 'alal khair fi naharihi. Kalau dia melihat bahwasanya dia telah terbentang baginya kebaikan-kebaikan di siang harinya, hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang diberikan kepadanya. Kalau kemudian ternyata yang lainnya, falyatub, hendaknya bertaubat, wal ya'zim, hendaknya punya azimah, punya tekad yang kuat untuk bisa menemui kembali apa yang sudah lewat. Artinya untuk bisa mengejar apa yang telah luput darinya dari kebaikan-kebaikan di siang hari, bisa dikejarnya di malam hari. Karena al-hasanat, kebaikan-kebaikan itu akan menutup dari keburukan. Dan hanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan badannya.
Dan juga diberikan umur kepadanya yang memungkinkan untuk bisa meraih hal-hal yang kurang tadi, menutup dari hal-hal yang kurang yang dilakukan di siang hari. Maka ini menghitung hari, karena adalah pedagang, ya. Dan dahulu banyak dari kalangan para salaf, mereka senang untuk tidak menghabiskan hari-harinya kecuali dengan sedekah dan bersungguh-sungguh semaksimal mungkin dalam semua kebaikan-kebaikan. Maka ini di antara bimbingan para ulama, bagaimana kita memanfaatkan hari-hari kita dan juga menghitung hari kita untuk senantiasa mengaudit siang dan malamnya. Maka kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon agar senantiasa diberikan kepada kita kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan untuk kita bisa menunaikan kebaikan-kebaikan, dan juga senantiasa diberikan sabar dan istiqamah untuk jangan sampai luput bisa meraih kebaikan siang dan malam hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita. Lebih lagi ini adalah sudah di penghujung bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan, maka ini semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan dan juga bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Amin ya mujib as-sa'ilin. Waffaqana Allah wa iyyakum ila kulli khairin wassalah wa thabbatana al-islam wa ala sunnah innahu lidzalika al-qadir alaihi wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.